Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang menghormati para pengurus bagian pendidikan, almarhum Kun Mahali, para pengurus bagian pendidikan baik Kabak, Wakabak maupun pada seluruh staf ataupun pengurus yang lain, juga kepada seluruh gure-gure yang hadir pada tempat yang mulianya. Tak lupa juga kepada tamu dari luar Mudi aja deh, dari daerah Darul Muta'allimin Banda Aceh. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Pada malam yang berbahagia ini, tepatnya pada malam Rabu, kita mengadakan acara ibadah ataupun iftitah kitab yang insyaallah akan kita ibadah nanti dua kitab. Pertama kitab Kanzur Raghibin, kitab dalam bidang fikih, dan juga kitab Tafsir Jalalain. Sebelumnya, sebagaimana kebiasaan kami, sebelum kita membaca Fatihah kepada muallif ataupun musannif, ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Pertama, tradisi memulai kitab pada malam Rabu ataupun hari Rabu di pondok bukan hanya di daerah di Aceh, tetapi juga hampir di merata pondok di seluruh Nusantara, di mana tradisi memulai kitab pada hari Rabu tersebut berdasarkan satu hadis yang walaupun secara periwayatan masih kontroversi, ma min syai'in budi'a fi yaumil arba'ah illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali pasti tamat juga saja. InsyaAllah menyatakan yang kita mulai malam Rabu tamat. Dan uro Rabu juga adalah uro di mana Allah menciptakan nur pertama kali. Apa kaitan ilmu dengan nur? Ilmu itu adalah nur, maka Allah tidak akan memberikan ilmu ke dalam hati yang dalam hati tersebut tidak ada nur, gelap. Ilmu adalah nur. Perkara pertama yang diupayakan oleh iblis untuk menjerat manusia itu adalah dengan memprovokasi ataupun merayu, ulah bahasa ataupun dengan cara mengupayakan supaya manusia ini tidak mau belajar ilmu, karena ilmu itu cahaya. Ketika iblis berhasil upayanya untuk menjauhkan manusia daripada ilmu, yang ilmu itu adalah cahaya, berarti manusia itu berjalan dalam kegelapan. Ketika manusia berjalan dalam kegelapan, iblis dengan gampang menyeret, menarik manusia tersebut ke arah mana saja, tetapi manusia itu tanpa sadar bahwa dia telah melangkahkan kakinya kepada jalan yang salah. Maka perlu ilmu, karena ilmu itu adalah nurun, cahaya. Hari Rabu, hari pertama Allah ciptakan nur. Maka munasabat sesuai, cocok kita memulai pengajian atau belajar pada hari Rabu. Mudah-mudahan Allah sebagaimana pada hari Rabu menciptakan nur pertama kali, Allah juga melimpahkan ke dalam hati kita semua nur cahaya Allah, yang insya-Allah cahaya yang Allah berikan dalam hati kita akan menuntunkan kita kepada jalan kebaikan, jalan kebenaran, sampai kita berjalan menuju kepada Allah, insya-Allah. Kemudian yang kedua, sebelum memulai kitab, sudah menjadi kebiasaan juga kami mengajak para talabah, para santri untuk membaca salah satu Asmaul Husna
iaitu Al-Mubdi'u. Al-Mubdi'u Allah yang maha memulai. Oleh salah seorang ulama di negeri Hadramaut, iaitu Habib Sa'ad, beliau menulis satu kitab yang berjudul purah judulnya aduh tu nak ingat, ubat lupa, harap pada ubat lupa. Ilajun Nisyan. Ada satu kitab tipis, kitab kecil, risalah berjudul Ilajun Nisyan, obat untuk menghilangkan lupa. Dalam kitab tersebut ditulis semua faedah, anjuran ataupun zikir, doa-doa untuk menghilangkan penyakit lupa yang kerap dialami oleh para penuntut ilmu. Salah satu yang disebut dalam kitab Ilajun Nisyan tersebut, iaitu dianjurkan kita riwayat daripada Imam Nawawi, tetapi di situ tidak disebutkan apakah itu hadis atau bukan. Ruwiyan Imam Nawawi. Kitab yang kita mulai malam ini juga kitab Imam Nawawi. Diriwayatkan daripada Imam Nawawi, apa kata beliau? Barang siapa ketika memulai satu perkara, anak macam berita barang kapu mentang, membaca ya mubdi'u, ditapanggil Allah dengan salah satu asmaul husna Allah, iaitu Al-Mubdi, yang maha memulai. Abda'a yubdi'u, ibda, Al-Mubdi, Allah yang maha memulai. Ya Mubdi, wahai Allah yang maha memulai. Jadi membaca ya Mubdi sebanyak 56 kali, insya-Allah akan diberi keberkahan. Jadi kita mengharap keberkahan dengan memulai pada hari atau malam Rabu. Kedua, mengharap keberkahan dengan membaca Asmaul Husna yang berbunyi ya Mubdi'u sebanyak 56 kali. Sebelum kita sama-sama membaca Fatihah, mari sama-sama kita baca ya Mubdi'u sebanyak 56 kali. Baca secara barengan, insya-Allah malaikat akan mendengarkan bacaan kita dan menyampaikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita semua. Ya Mubdi, 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 ya Mubdi. Cukup. Dan yang kedua, kita sama-sama membaca Fatihah. Kita tabarukan dan tawasulan dengan para muallif kitab yang tanya buatnya Napudro. Kitabnya cetakan terakhir, istilahnya maknanya punya zaman kitab sabah-sabah tulis. Tapi duduk karena punya kaitan, jadi disabuh-sabuh dalam sabah kitab. Kitab yang tanya buatnya asoji buah kitab dalam. Pertama kitab Minhajut Talibin. Yang kedua Kanzur Raghibin atau biasa disebut dengan Mahalli. Kemudian yang di dalam Hasyiah Kulyubi yang diup Hasyiah Umairah. Jadi napuk buah kitab 4 in 1 ni, 4 dalam 1. Di dalam sabahnya napuk buah kitab. Kitab Minhajut Talibin sebagaimana kita ketahui bersama adalah kitab
resum ataupun muktasar daripada kitab Al-Muharrar yang ditulis oleh Imam Rafi'i. Siapa penulis kitab Minhajut Talibin? Yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi, beliau mendapat kunyah Abu Zakaria, walau dia tidak punya putra yang bernama Zakaria. Dia punya kunyah Abu Zakaria. Nama lakab beliau Muhyiddin karena beliau menghidupkan agama. Kemudian nama asli Yahya bin Syaraf An-Nawawi. An-Nawawi dinisbat ke satu perkampungan yang ada di pinggir kota Damaskus sekarang. Perkampungan tersebut perkampungan Nawa. Jadi Nawawi nisbat kepada Nawa. Boleh enggak dinisbat seseorang kepada satu tempat? Boleh, menurut kata Ibnu Mubarak. Syaratnya bila orang tersebut pernah tinggal di daerah tersebut paling kurang 4 tahun. Imam Nawawi tinggal di Nawa itu 28 tahun. Jadi meyojak hana truk petun tinggal sebuah daerah. Menurut Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, tidak boleh menisbatkan orang kepada tempat tersebut. Na gejau tarim lebelian wa ka at-tarimi anjeun. Na jau Yaman 2 tahun wa ka al-Yamani anjeun. Jadi baru je nisbah urang ke sabohnan tempat napte pernah tinggal petun. Yang Ibnu Mubarak bakal long Zahrul Mubarak kan Ibnu Mubarak. Jadi hanjit na yak beut musuh Uzabid letun gawa Azabidi. Na tinggal 4 muslim di Hadramon letun 2 bilion wa ka Hadrami. Hanjit nan petun paling kurang. Ya pelen ni bohnan bermarap bacut tani wa bertinggainan me petun paling kurang. Mesir petun yang wa pakai Al-Misri napu. Nya na ya ja ke melung na lung ja Mesir leuro anje bu Al-Misri na lung ja Utarim wa blahuro anje bu Atarimi atau Al-Yamani. Jadi Yaman Ibernun je napu Ibernun Ibernun kan Yaman je. Oh kalem. Jadi Imam Nawawi yo godnyan sirah ulama yang luar biasa keberkahan diberi oleh Allah. Dan bukan hanya ahli fikih, juga ahli hadis. Banyak karya-karya Imam Nawawi dalam bidang hadis yang menjadi rujukan para ulama di manapun belahan dunia sampai sekarang. Imam Nawawi lahir di pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Dan beliau tidak sempat kawin. Kenapa tidak sempat kawin? Bukan karena tidak suka pada perempuan, tetapi tidak ada yang mengingatkan beliau untuk kawin. Saking asik dalam belajar ilmu, mutalaah dan lazatnya dalam mengembara mencari ilmu sampai lupa kawin. Tidak ada yang mengingatkan. Jamun kan hana WhatsApp atau pingat. Ini atau pingat. Pingat le yang itu ku anan wowo na ulun tayang. Jamun zoi tayang, ana zoi tayang buah ada wowo dia. Ini hana dari tayang le urang darat deh. Sebab nyo zaman terbalik. Ya kun Imam Haddad hadza zamanun ukisat ahwaluhu, ini zaman terbalik keadaan. Ya jamun mon yang minta timah yang minta mon orang yang balik. Mon ni ibadah mon yang minta timah. Jadi mon peluang ipluang mon yang minta timah. Kalau timah jawab mon, kamon yang minta timah. Balik keadaan. Yang Imam Nawawi, beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Jadi lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Umur beliau ada yang riwayat 45 tahun, ada yang 44 tahun. Jadi dalam usia yang sangat singkat, keberkahan Allah berikan luar biasa. Banyak karangan beliau yang tidak sempat beliau tuntaskan, termasuk Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab mana tuntas sampai bab muamalat, bab riba. Bab riba ke Imam Nawawi.
Jadi letak karangan-karangan Imam Nawawi yang tidak sempat dituntaskan karena beliau keburu meninggal usia yang sangat singkat. Dan perlu diketahui juga bahawa beliau salah seorang waliullah yang mencapai derajat tertinggi, wali kutub, selama 3 tahun 4 bulan. Leton put bilion gemat wali kutub Imam Nawawi. Wali kutubnya hanya buka pilkada je, cuman meninggal langsung ganto. Para aulia di seluruh dunia yo, nah yang pimpin le siro wali, yang menjadi pimpinan para wali-wali seluruh dunia. Bukan wali Aceh tu, seluruh dunia. Yang gekun wali kutub baru ganto leh meninggal. Imam Nawawi gemat wali kutub selama leton put bilion. Kemudian Imam Nawawi walaupun yang seorang ulama sufi dan juga fuqaha, beliau punya ketegasan sikit. Ente fikir ulama sufi je menan-menan. Rasa cerita yang ketegasan Imam Nawawi. Pernah ketika kerajaan Islam pada pertengahan abad 7 Hijriah dikuasai, yang berkuasa ketika itu oleh seorang raja Al-Malik Al-Zahir. Beliau ingin memperkuat negara Islam ketika itu, ketika bangsa Islam ini jatuh akibat diserang oleh pasukan Tartar. Dan mendengar sejarah Baghdad, waktu diserang oleh pasukan Tartar yang membina kitab-kitab Islam, orang Islam yang dicok ditut ditik langkrung Dajlah, ukuran ji ilewati kuda dan unta ada kerung lagi ejak ada tutu. Yang dumle kitab karangan-karangan ulama Islam watayan dari berbagai disiplin ilmu. Nah yang berhasil di Pulau Barat tu sudah dialih pegahnya ilmu ta barat, padahal ta Islam disebutkan ta barat. Jadi kekalahan Islam karena diserang oleh bangsa Tartar, watayan le Malik Al-Zahirnya ingin guna perkuat Islam, gebezaholah bina ulama. Bertahu bina ulama di Syam. Tekun nangro Syamnya neruh Lebanon, neruh Suriah, neruh Yordania, neruh Palestina, luah tak nangro Syam. Jadi tahu bina ulama dari seluruh nangro Syam, geyu pedubik sabau fatwa agar jecok uang rakyat untuk kepentingan perang. Ketika semua ulama sudah sepakat dan menandatangani keputusan fatwa bahawa boleh mengambil uang rakyat untuk kepentingan perang, Raja Malik Al-Zahir tidak puas karena merasa ada salah seorang ulama besar yang sangat terkenal tidak hadir. Kemudian raja tersebut menanyakan, apakah ini sudah lengkap semua? Oh, ada salah satu ulama yang tidak hadir, beliau disebut dengan panggilan Muhyiddin. Muhyiddin itulah Imam Nawawi. Akhirnya dipanggil Imam Nawawi. Sesampai Imam Nawawi di Istana Negara, beliau disambut oleh raja, karena raja mungkin ada satu harapan, ini adalah tanda tangan terakhir, olehnya disahkan undang-undang tersebut. Ternyata apa yang menjadi harapan raja ditolak mentah-mentah oleh Imam Nawawi. Sampai Imam Nawawi membuat satu syarat, saya mau memfatwa negara boleh mengambil uang rakyat, tapi ambil dulu perhiasan emas yang dimiliki oleh hamba tuan raja 200 orang saja. Raja yang lamit 3 bedroom, masing-masing lamit memiliki emas satu kantong besar. Jadi ke Imam Nawawi 200 ro mentang meh nicok bak 200 ro lamit, hana payah menteri pakai untuk keperluan perang, sisa yang hansip cok dari peng rakyat. Be awai lebar rakyat. Duda baru cok ada raja. Hanggetim di raja yang. Akhirnya Imam Nawawi diusir, tidak boleh tinggal lagi di Damaskus. Beliau memilih pulang ke kampung halaman ke Nawa. Petun berselang tinggal di kampung Nawa. Ketika usia beliau 45 tahun, beliau menghadap Ilahi. Inilah sebuah ketegasan Imam Nawawi. Nanti menurut tentang ulama bangka minta tahu tu ana tegah li. Ulama-ulama zaman tegasin. Cuman mereka punya etika dalam ketegasan. Kan gerpang-gerpung maju. Yang kitab Minhajut Talibin. Kemudian yang kedua kitab
Al-Mahalli. Ya, maknanya lazim gurung ke Al-Mahalli, padahal nama asli kitab Kanzur Raghibin, gudang atau perbendaharaan orang-orang yang gemar kepada ilmu. Mana Kanzur Raghibin, dia gudang kan dempuna dalam. Jadi kitab Al-Mahalli ataupun Kanzur Raghibinnya ditulis oleh seorang ulama Mesir yang digelar dengan Jalaluddin, kemegahan agama. Abu Abdillah, nama beliau Muhammad bin Shihabuddin Ahmad, lahir di Kairo pada tahun 791 Hijriah. Antara wafat Imam Nawawi dengan lahir Imam Jalaluddin Al-Mahalli selang 115 tahun. Jadi syarih dengan yang punya matan tidak pernah ketemu 115 tahun selang. Itu 15 tahun selang baru lahir Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Mahalli termasuk lama usia beliau sampai 73 tahun. Beliau wafat pada tahun 864 Hijriah. Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini memiliki satu kepakaran dalam bidang fikih sehingga banyak ulama menggelar beliau dengan sebutan Al-Muhaqqiq. Malah dalam banyak kitab-kitab fikih ketika disebut muhakkik atau asyarih, muhakkik itu yang dimaksudlah Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mensyarah kitab Minhaj bukan syarahan pertama. Sebelumnya banyak kitab Minhaj ini sudah disyarah oleh para ulama, baik yang ditulis dalam bentuk kitab ataupun syarahan-syarahan melalui kajian-kajian secara tatap muka istilahnya. Karena selang antara Imam Nawawi dengan Jalaluddin Mahalli serta 15 tahun. Menurut penjelasan dalam kitab Qalyubi begah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengambil belajar fikih kepada Syekh Abdurrahim Al-Iraqi. Syekh Abdurrahim Al-Iraqi belajar fikih kepada Syekh Alauddin Al-Attar. Alauddin Al-Attar belajar fikih kepada Imam Nawawi langsung. Berarti antara Imam Nawawi dengan Jalaluddin Al-Mahalli selang dua orang ulama, yaitu Alauddin Al-Attar, di bawahnya Abdurrahim Al-Iraqi, baru Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi syarah yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahalli bukan syarahan pertama. Malah belum pernah baca dalam sebuah kitab matan minhajnya sampai 20-an lebih pernah disyarah oleh ulama. Ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas karena pensyarahnya meninggal. Cuma yang paling masyhur buat tanya lagi Mahalli, Muni, Tuhfatul Muhtad dan Nihayatul Muhtad. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mensyarah kitab Minhajut Talibin dalam durasi waktu 10 tahun. 10 tahun Nabi batai. Katanya buka skripsi besar tuntun. Anak tu 10 tahun. Ada 10 tahun. Tapi ada yang lebih unik. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mensyarah kitab Minhajut Talibin jadi kitab Tuhfatul Muhtad dalam waktu 9 bulan. Ketika ditanya orang, kenapa engkau mensyarah kitab Minhaj hanya butuh 9 bulan, sementara Jalaluddin Al-Mahalli 10 tahun? 10 tahun kan pada enggak kali lipat dari 9 bulan. Hampir sebelah harga lipat, sebelah harga lipat dari kurang bulan baru tu 10 tahun. Jalaluddin Al-Mahalli 10 tahun ngetulis kitab syarah Minhaj. Tufah syarah Minhaj sih, tapi butuh waktu 9 bulan tuntas. Jawaban daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Al-Mahalli iltazamat dalil wa ta'lil wa nahnu lam naltazim dzalika. Syekh Jalaluddin Mahalli dia punya komitmen dalam mensyarah kitab Minhajut Talibin, selalu menyebut dalil dan ilat, maka butuh waktu yang lama. Sementara kami tidak seperti itu, kata Ibnu Hajar. Walaupun dia dapat tufah kadang-kadang menguras tenaga pikirannya karena banyak kemiskinan yang ditakdir oleh Syekh Ibnu Hajar, tapi beliau menulis syarah tufah, syarah Minhaj dalam bentuk tufah hanya butuh 9 bulan.
Jadi Jalaluddin Mahali tiploton ke karang kitab Minhaj je ke kitab Kanzur Raghibin. Karena diiringi dengan dalil dan taklil, maka butuh waktu yang lama. Kan, kemudian dalam Hasyiah Qulyubi dan Umairah. Nya walau Qulyubi getulis iatu tapi mio tuha Umairah dengan Qulyubi. Qulyubinya getulis le Abul Abbas Ahmad bin Salamah Al-Qulyubi, muwafid tahun 1060 kurang Hijriah. Adapun Umairah tulis oleh Imam Syihabuddin Ahmad Al-Burullusi Al-Misri. Kedua-duanya orang Mesir. Jadi dalam orang Mesir, iluwa orang Mesir. Imam Nawawi yang kan orang Mesir, orang Syam. Lain memandum orang Mesir. Umairah wafat tahun 97 Hijriah, 907 Hijriah. Kalau kita melihat dari aspek kuantiti itu aspek kuantiti, kuan angka banyak. Kalau dilihat di aspek kuantiti banyak, siapa lebih banyak komentar? Hasyiah yang komentar. Siapa lebih banyak komentar Qulyubi ketimbang Umairah? Kalau dari aspek kuantiti lebih banyak komentar Qulyubi kan? Qulyubi kalau lebih luas ketimbang Umairah. Tetapi menyo Hasyiah Umairah kandungan jih relatif lebih singkat dan hanya mengomentari perkara-perkara yang dianggap perlu saja. Tapi dari penjelasan yang komprehensif, mana komprehensif menyeluruh, dari penjelasan yang komprehensif Qulyubi lebih unggul, mengingat masa hidup Umairah lebih dahulu. Orang yang udip dudanya lebih unggul karena kebiasaan yang menyempurnakan kekurangan pendahulu adalah orang yang datang kemudian. So lebih unggul Muharrar dengan Minhaj. Lebih unggul Minhaj karena Minhaj kemudian lebih dahulu Muharrar. So lebih unggul Qulyubi dengan Umairah. Lebih unggul Qulyubi karena Qulyubi kemudian lebih dahulu Umairah. Kan yang kira-kira ledro draw ulama tersebut. Mari sama-sama kita yuk kasat Fatihah 3 draw. Mudah-mudahan dah tawasul dengan ulungian Allah gebuka gebi futuh lama tidaknya, sehingga dengan mudah memahami ilmu kemudian mengamalkannya. Karena ilmu punya tingkatan atau maratib, tahapan bukan tingkatan. Tahapan pertama ilmu adalah asumtu, diam. Ketika guru baca diam, jangan ngomong, jangan berbisik-bisik. Sumtu, diam. Tahapan kedua simak, dengar. Tahapan ketiga fahmu, pahami. Tahapan yang keempat hifzu, hafal. Tahapan yang selanjutnya baru amal. Tahapan terakhir baru nasyru. Orang sekarang banyak ketika mendengar ilmu dia lompat ke tahapan nasyru. Ketika dia dengar ilmu langsung dia sampaikan ke orang lain, dia tidak pernah mengamalkan. Itu sudah melangkahi tahapan-tahapan ilmu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Ada waktu di sana di hari yang ada bismillah. على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Qala al-musannifun nafa'anallahu bihi bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi. Hadza ma da'an ilaihi hajatul mutafahimina liminhajil fiqhi min syarhin yahullu alfadah wa yubainu muradah wa yutammimu mufadah ala wajhin latifin khalin anil hashwi wat tatwil hawil lid dalili wat ta'lil wallaha as'alu ay yanfa' bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Berkatalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dengan nama Allah yang amat maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi ala in'amihi, segala puji bagi Allah, milik Allah, mustahak bagi Allah, ala in'amihi, karena sifat Allah yaitu in'am, memberi nikmat kepada makhluk ataupun hamba. Pertama, oleh musannif memuji Allah karena Allah Al-Mun'im, Allah memberi nikmat, yang menjadi motivasi penggerak musannif memuji Allah karena in'amnya Allah. Wassalatu wassalamu, dan rahmat dan sejahtera di atas junjungan kami yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Hadza ma da'an ilaihi hajatul mutafahimin, ini yang akan aku tulis kalau memang belum ditulis. Ini yang telah aku tulis kalau memang sudah ditulis. Karena ada dua macam bentuk penulisan kutubah kitab. Ada yang ditulis sebelum ditulis kitab, ada yang ditulis kitab dulu baru terakhir ditulis kutubah. Kalau kitabnya belum siap, hadza tersebut isyarah kepada apa yang ada dalam zihin atau benak tengku musannif. Kalau kitabnya sudah selesai, hadza ini isyarah kepada mahsus, yaitu yang wujud. Di hadza kembali isyarahnya ada dua macam. Boleh isyarah kepada mahsus, boleh isyarah kepada ma'kul. Ini adalah mada'an, apa yang didesak atau diseru. Da'a, seru, ajak. Apa yang diajak atau diseru, diinginkan kepadanya oleh hajat mutafahimin, orang-orang yang benar-benar mengupayakan untuk memahami liminhajil fikhi, bagi minhaj dalam bidang fikih. Kebiasaan disebut ma istaddat. Ada sebahagian pensyarih menyebut hadza ma istaddat, tapi ada juga menyebut hadza ma da'an. Itu kita tafsir hadza ma istaddat, ini hadza ma da'an. Yang beda ji dalam Nahwu Qasid, beda ji karena pensyarah minhaj banyak, maka oleh pensyarah merasa ini bukan sebuah yang mendesak. Jadi mensyarah kitab minhaj bukan sesuatu yang mendesak sekali, karena banyak ulama lain juga mensyarahkannya. Tetapi kalau tidak ada satu pun yang mensyarahkannya, maka itu adalah sesuatu yang mendesak. Mendesak ibarat dengan hadza ma istaddat, bersangatan hajat. Pinya hanakeun ma istaddat ma da'an. Beda ma da'an dengan istaddat. Karena perlu kita ketahui, para ulama dahulu menulis kitab itu bukan untuk sebagai syarat mereka mendapat gelar. Kitab ini bukan disertasi ataupun tesis atau malah skripsi. Kitab ini adalah permintaan para penuntut ilmu, orang-orang yang cinta ilmu. Mereka mengharap, meminta, memohon kepada ulama kala itu untuk membuat satu syarahan agar mudah memahami kitab-kitab yang diwarisi, ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi bukan syarat untuk mendapat gelar. Kalau orang menulis sekarang, kebanyakan untuk sebagai syarat mendapat gelar doktorkah, gelar masterkah, ataupun sarjanakah. Maka ini li Imam Jalaluddin Al-Mahalli gekeun hadza mada'an, nyohun saja, nyohun urang yang menghajat untuk memahami kitab minhaj, long putrok heun urangnya, long tulis kitabnya am saja. Mutafahimin wazan tafahum
tafahum, tafahamai, tafahamu, tafahum, wadhan takalluf. Yang namanya takalluf berarti kan menunjukkan kepada harus dengan nakulfah. Talabu syai'in bikulfah takalluf, menuntut sesuatu, mengupayakan sesuatu dengan cara yang menghasilkan berat atau beban, itu disebut dengan kulfah. Sesuatu yang dicari bukan dengan cara mudah, itu namanya takalluf. Memahami kitab bukan sesuatu yang mudah, sulit. Maka dalam ibarat saja ditulis digunakan wazan yang menunjukkan kepada takalluf. Mutafahimin kan al-fahimin. Mutafahimin, orang yang benar-benar takalluf diri untuk memahami minhaj fikih. Ternyata untuk memahami kitab minhaj takalluf, bukan sesuatu yang gampang. Tidak bisa sambil tidur, belajar sambil tidur. Anjir, naziroro urang merempa ilmu laduni. Apakah kita termasuk dalam daftar orang tersebut? Siapa bisa jamin? Kebanyakan ilmu itu harus kita paksa diri. Tidak bisa kita dapat ilmu dengan cara santai. La yunalul ilmu birahatil jismi, kata salah seorang guru Imam Muslim. Imam Muslim perawi hadis, guru beliau menyebutkan la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan istirahat tubuh. Makna istirahat tubuh sambil santai, sambil rileks dapat ilmu, tidak mungkin. Al ilmu syai'un la yu'tika kullahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu sebagaimana kata Khatib Al-Baghdadi yang ditulis dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim bi Adabil Alim wal Muta'allim. Ilmu itu sesuatu yang tidak akan memberi kepada engkau sebahagiannya saja, sehingga engkau harus total memberi dirimu, memperjuangkan dirimu, mengorbankan dirimu untuk ilmu. Totalitas kita korbankan diri kita, harta apapun untuk ilmu, baru ilmu ibiroi fitengah. Jadi ilmu itu tidak kebaperan, kan lagi orang sebelah sana mungkin baperan, cepat baper. Jadi hanya dengan senyuman sudah mau mengorbankan dirinya. Hanya dengan pemberian hadiah kecilan, hadiah ringan-ringan, mau memberi segala-galanya. Tapi ilmu ini piyo-piyo hilai dengku. Ilmunya syai'un la yu'tika kullahu hatta tu'tiyahu kullaka. Harus korban, mengorbankan diri tanya secara totalitas ke ilmu, baru ilmu diberi sebahagian saja, bukan seluruhnya. Paham kan? Kira-kira menang. Apa ni kira-kira Cik Bin? Min syarhin yahullu alfadahu. Pane teman sesuatu yang muhun atau berhajat oleh orang-orang yang ingin memahami kitab minhaj daripada satu syarah yang menjelaskan, mengurai ianya syarah akan lafaz-lafaznya minhaj. Orang tidak bisa memahami kitab minhaj, perlu ada penjelasan apa maksud Imam Nawawi dalam matan tersebut. Maka dibuatlah syarah, yang syarah tersebut yahullu alfadah, mengurai akan lafaz-lafaznya minhaj. Maksud mengurai lafaz minhaj di sini, misalnya dhamir yang na dalam matannya hanagat jelas hoyo, atau bisa membuat orang tertipu salah mengembalikan dhamir, maka le tungku syarih tugas gatnya geai, artinya dhamirnya hoyo. Atau ada matan minhaj yang bisa jadi membuat orang terjebak salah i'rab, roh kepegatnya ke mafu'ui padahal fa'i katalah surah anda nak ka fungsi syarih geai ga artikan. Yang mana syarhin yahullu alfadahu wa yubainu muradahu, dan syarah yang menjelaskan akan maksudnya minhaj. Ada maksud-maksud daripada minhaj yang kurang penjelasan, kurang dapat dipahami secara zahir, dijelaskan oleh syarah. Wa yutammimu mufadah, dan menyempurnakan akan faedahnya minhaj. Mana menyempurnakan, tentang yang nama menyempurna ada yang dalam sempurna. Misal matan ngebahas binatang-binatang
ataupun tumbuh-tumbuhan yang wajib jaga, tapi nasabotit yang terlewat, kita mahli syarih, yang mana menyempurnakan faedah matan. Ini dalam termasuk menyempurnakan faedah matan, ilhaq kait atau isyarah kepada gugur kait, atau ta'mim sesuatu yang zahir jih khusus, atau sebalik jih. Dia tulis di syarih sawaun kana bulan-bulan, sawaun kana bulan-bulan, yang mandum tu tatmi mufad. Karena lamatan mungkin secara zahir lebih faedah kepada khusus, maka ta'mim laysa syarih. Jadi ada 3 fungsi daripada syarah. Fungsi syarah pertama mengurai lafaz, menjelaskan lafaz, kemudian menyatakan maksud, kemudian menyempurnakan faedah. Ala wajhil latif, yang ada syarah ini ada bentuk yang kecil. Mana latif ke lembut, saghirul hajmi, kecil bentuk. Jadi syarah al-mahalliyah termasuk syarah yang kecil bila ada banding dengan syarahan-syarahan lain yang puluhan jilid, lagi tufah ataupun nihayah. Khalin anil hashwi wa tatwil, sunyi ianya syarah daripada hashwi dan tatwil. Hashwi dan tatwil, apa beda hashwi dan tatwil? Menyo hashwi tambahan yang terbeda tapi tidak ada faedah. Yang tambahan ada faedah. Menyo tatwil pembahasan terlalu panjang sehingga tidak diketahui lagi mana yang tambahan, mana yang bukan. Kalau tak menyo hashwi ziyadah mutamaizah atau mutaainah ana faedah. Menyo tatwil ziyadah ghairu mutaainah ana faedah sih, dua-duanya ana faedah. Itu contoh di mana? Contoh hashwi. Contoh hashwi itu tayang lun tayang maron. Utamat netamang daya. Nyam lagi yang tayang putra jawaban yang lung harap. Ni jawab tamat man. Enak kan? Kan ada yang guru ron tu, kepala ikula ron tu, ibu ron tu nan ikula. Anak kan? Ini apa gah ada ni long taman SMA Ibernun. Padayan guru lokal kamu Bu Fatimah. Ya anak tayang ngelong yang diadah ke. Diadah. Anak ada yang pun tamat damang umudi. Jauh dah tamat SMA, tapi kan je enak. Tayang long SMA 4. Bernun baru jauh. Terus apa gah ibu kamu Ibu Fatimah. Aku agak yang Pak Ibrahim. Anak tayang long. Ya tamahnya ke anak faedah. Jadi oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjanjikan kitab syarahan yang beliau tulis, hawin khalin anil hashwi wat tatwil. Pertama, sunyi daripada hashwi dan tatwil. Mana hashwi tambahan-tambahan yang tidak dirasa perlu tetapi nampak mana yang ditambah. Lagi benar yang putamat tikula jak udaya. Tamat SMA guru kamu Bu Fatimah, yang guru kamu Bu Fatimah adalah tambahan. Tetapi menurut tatwil tambahan yang saking banyak tambahan je, tidak nak merilai. Ada tu rilai dia ni yang tahu tambahan, ada tu rilai kerap mandum tambahan. Yang tatwil ke apa yang tak. Tapi oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menjanjikan bahawa kitab syarah yang beliau tulis khalin, sunyi, terbebas daripada hashwi dan tatwil. Hawin meliputi bagi dalil dan ta'lil. Yang kedua, kitab keunggulan kitab beliau adalah hawin lid dalil wa ta'lil, meliputi bagi dalil dan ta'lil. Jadi kitab yang beliau tulis ini bukan hanya sekedar mensyarah matan minhaj, tetapi juga menjelaskan dalil-dalil hukum, sumber-sumber hukum, dan juga menjelaskan ta'lil, ilat ataupun alasan-alasan disebutkan hukum tersebut. Bukan kira sombong, tidak, karena seorang musannif memiliki hak untuk mempromosi kitab beliau. Persoalan sombong ataupun tidak itu persoalan hati. Dalam hati siapa yang tak tahu, untuk motivasi para pengarang, para pendengar atau pembaca, supaya mereka mau membaca kitab beliau, maka beliau mempromosikan kitabnya
dengan menjanjikan terbebas daripada haswi dan tatwil, dan juga diiringi atau dipenuhi dengan dalil dan ilat. Allah akan Allah aku memohon, semoga Allah memberi manfaat dengannya syarah. Wa hasbi wa ni'mal wakil, dianya Allah itu cukup untukku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat menyerah diri. Yang kalam daripada syarih. Kemudiannya baru kalam daripada Imam Nawawi. Berkatalah musannif Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang amat maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh syarih sebagaimana telah menjanjikan di belakang tadi, bahwa fungsi syarah adalah untuk pertama menjelaskan lafaz, tabyin murad, dan menyempurnakan faedah, termasuk menjelaskan lafaz. Nah, ingin dijelaskan, ingin beliau menjelaskan di sini tentang muta'alaq lafaz bismi yang ada huruf jar pada bismillah. Bismillah ada huruf jar, setiap huruf jar berhajat kepada tempat muta'alaqnya. Tempat muta'alaq bi yang na ba bismillah adalah kalimat aftatihu. Maka oleh syarih mentafsir sesudah kalimat bismillah dengan ai aftatihu, aku memulai kitab dengan nama Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ia min siyagil hamdi, dianya sirat alhamdulillah itu termasuk sebahagian daripada sirat puji. Untuk memuji Allah banyak sirat, banyak ucapan atau lafaz. Salah satunya adalah dengan sirat alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan hamdun atau dalam bahasa kita pujian? Bahwa dianya hamdun itu al-wasfu bil jamil, mensifati bil jamil dengan sesuatu yang elok, tawasaf dengan wasaf yang elok, yang akan hamdun. Tak pegah Allah na syari, tak pegah Allah na anu na ayah, yang wasaf dengan yang keji, yang akan hamdun. Jadi kebalikan daripada hamdun, wasaf dengan yang keji. Yang tawasaf dengan yang jamil, yang elok-elok, yang akan hamdun. Karena tujuan dengan sirat hamdalah itu sanak di hati Allah. Karena tidakkan alhamdulillah, maksud daripada lafaz alhamdulillah untuk sanak. Sanaknya menyebut sesuatu yang baik, menyebut sesuatu yang bagus kepada Allah. Mana orang tunjuk bagus namanya, beri tunjuk bagus dia bukan Allah bagus, Allah baik. Nya pegah Allah nak puja, tak pegah Allah nak puja orang tunjuk ke bagus. Madmun, makna madmun yang tersirat dalam lafaz diri alhamdulillah pegah nak puja ba Allah. Tapi jikanya lafaz puja madmun, kandungan makna yang na dalam alhamdulillah. Tah kandungan makna jih min annahu malikun li jami'il hamdi minal khalqi, pada bahawa sungguh Allah itu pemilik bagi seluruh puja daripada makhluk. Arti Allah pemilik ubina puja, puja-puja makhluk ke makhluk mentang Allah yang menjadi pemilik. Ainan baru dah pahami berarti Allah memiliki sifat yang baik. Karena ubina puja, ada puja manusia ke manusia pun ada Allah. Di madmun, mana madmunnya kandungan makna. Kandungan makna dari sirat alhamdulillah na ikandung tujuan untuk sanak atau cikat yang ged Allah di hati Allah. Au mustahikun, yang tiga au mustahikun isyarah kepada lam yang naba lillahnya jid dua ho tak iradah. Ya tak iradah lam lil milki, ya tak iradah lam lil istihqa, atau bahawa sungguhnya Allah berhak bagi bahawa dipuji oleh mereka itu makhluk akannya Allah. Jadi Allah pantas untuk dipuji karena sifat terpuji yang ada pada diri kita saja adalah hasil ciptaan Allah, maka Allah pantas untuk dipuji. Manusia kadang-kadang tidak pantas untuk dipuji. Orang banyak lupa diri, orang tidak sadar ketika dapat pujian, pada hakikatnya karena jamilus sitrillah, karena eloknya tutupan Allah. Allah sangat indah menutup aib-aib kita, maka kita dipuji orang. Coba kalau orang tahu aib kita, pasti kita dicela. Orang paling dekat saja akan menjauhi ketika mengetahui aib kita.
Ketika kita dapat pujian, pada hakikatnya karena indahnya tutupan Allah menutup aib kita, bukan hakikat kita. Tapi Allah ketika dipuji oleh makhluk, memang Allah pantas untuk dipuji. Kalau manusia tidak pantas untuk dipuji. Cuma kenapa juga dipuji? Karena Allah menutup aib kita, kekurangan kita, sehingga orang memuji. Padahal pada hakikatnya yang dipuji itu bukan kita, Allah. Yang berbeda antara puja manusia dengan puja Allah. Puja Allah puja secara hakikat, puja manusia kan secara hakikat. Jadi tujuan musannif di sini memang ingin memuji Allah, bukan ikhbar bidzalik, bukan hanya sebatas menceritakan atau memberitahu dengan demikian. Atau dalam bahasa lain biasa agakkan dengan khabariyah bermakna insya'iyah. Jadi walau alhamdulillahnya sifatnya khabari dalam bentuk khabar, bukan insya, tapi secara makna dia insya, karena tujuan daripada orang yang mengucapkan alhamdulillah yaitu untuk menyebut Allah memiliki sifat terpuji, bukan hanya sekedar menceritakan kepada orang Allah memiliki sifat tersebut. Al-Barri, kemudian yang kedua sifat Allah Al-Barri, yang maha berbuat baik, baca dengan patah karena al-birru birrul walidain ka pelai ketabit Al-Barri, supaya tidak salah dibaca. Jangan nanti orang baca Al-Birru atau Al-Birri, kita menjawab birun, Al-Birun dibaca. Di Al-Barri dengan patah, maknanya Al-Musin, ihsan, berbuat baik. Al-Jawadi kita baca dengan tahfif, bukan jawad, walau na logat yang baca jawad, tapi yang maksud ditungku adalah Al-Jawad dengan tahfif, yang maknanya adalah kasiril jud ay ata, banyak pemberian. Allah memberi kepada hamba luar biasa, malah pemberian yang tanpa pernah diminta. Lena tarik nafas tiga nan lelaki ba Allah, ya Allah nabi berjaga tarik lam dak tu hana kan, tapi nak gebi pun hana gebi ya, berarti cukup jai pemberian Allah yang hana lelaki tu. Maka hakikat pemurah adalah Allah, bukan manusia. Manusia ibi kan alih lelaki naik ansip tiga tu payah mula ulang lelaki naik apa lelaki langkau ramai dah mari tembi. Itu kan pemurah. Yang pemurah habibu Allah. Allah kasirul jud, letak pemberian Allah, cukup jaya hana dalake dum nabi li Allah. Allazi jallat ay azumat ni'amuhu, Allah yang agunglah, yang rayalah nikmat-nikmatnya Allah. Makna jallat azumat, yang agung ataupun raya nikmat-nikmat Allah. Ni'am jamak daripada nikmatun dengan makna in'am. Sebab nak terjadi perbezaan, nak begah nikmatnya broken munambih. Nah sebahagian begah nikmat munambih. Munambih yang ke rezeki sama dengan rezeki. Yang maksud ini kan munambih in'am. In'amnya Allah gebi nikmat, kesau gebi nikmat nak mau tahu. Mio nikmat makna munambih yang je ke rezeki dan yang sagai. Dia mengat cocok dengan diket kan ala in'amihi, alhamdulillah yang ala in'amihi libat pun. Maka ini kita taswir makna, kita tafsir makna ni'am ini dengan makna in'am, mengat munasabat dengan ba'awai kutubah. Anil ihsa'i, nikmat Allah yang agung ataupun besar nikmat Allah daripada ihsa. Nampak dia dah kena raya, yang rayanya kibarah raya tubuh. Yang rayanya raya hana ada tengok pegah kan nasid raya tak raya kiba mana raya hana tengok pegah li yang dum taking raya. Jadi nikmat Allah, makna raya nikmat Allah ini hana ada tengok nak bilang tanak dabitnya yang dalam bahasa tanya tanak ukur. Dimana tanak ukur nikmat Allah, tanak bilang, tanak catat nikmat Allah, ansip kertas untuk dah catat. Yang makna raya nikmat Allah anil ihsa, daripada dabit bil a'dad dengan bilangan, dan nak hitung dengan bilangan hang sanggup dah hitung. Artinya bijamiha dengan seluruhnya nikmat. Nyobina nikmat Allah dan nak hitung, dan nak hitung nikmat Allah yang nak bertanya selamat tinggal kan tinggal dah belah buku dah bawa teh nabut dah tulis. Tulis tu kan melompat seribe tinggal dah malam pot 2000 kan memandum memandum ada tak bertanya ada tak bagom kalau ayat yang pegang oleh Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tusuha, jika kamu ingin menghitung nikmat Allah tidak akan kamu hinggakan, tidak akan kamu sanggup menghitungnya.
nala tu suhanya bahasa tanya haita hingga mana haita hingga hana datang sampai nabi nah hingga ke hingga padum dari tun sekian hingga tun padum ro ni daya mana hingga dia kan datang sampai nabi mana haita hingga hana datang sampai nabi nikmat Allah. Al-Manni, kemudian Allah yang memberi nikmat bil lutfi dengan lutfi, mana lutfi kelembutan. Hakikat drai makna makna lutfi no bil iqdar ala ta'at yang maknanya lebih kesanggupan di atas ta'at karena la haula wala illa billah hanahilah dah hana kekuatan kecuali dengan Allah. Jadi itanya dapubut taat karena lutfi Allah kan. Acimnya Allah ge wajib sembahyang katanya dengan hana gebi kekuatan tu taat. Dia sanggup. Sanggup kan? Bukti pubut taatnya karena lutfi Allah. Kini kalam selalu pubut taat urun tuha dengan urun muda. So tiga ajak masjid urun tuha dengan urun muda. Tiga urun tuha. Berarti persoalan bukan pada tenaga. Ya kan? Persoalan hati. Persoalan jak masjidnya persoalan hati, bukan persoalan tenaga. Dum urang yang tenaga mentang kuat, urang muda tapi hana tergerak langkah masjid. Tapi urang yang gaduha, yang kalimah bertongkat tapi tergerak langkah menuju masjid. Malah tak ubah YouTube nang-ngerogop na yang urang buta. Tapi pakai talo, tuntun dengan talo gejak tu masjid. Itu kan persoalan tenaga, persoalan iqdar lutfi Allah. Allah gebi kelembutan. Kalam doa dia sampai gila ke kelembutan Allah. Nyoron wahai Allah nabi bala kelun tapi ne penampak lutfuron. Baik gebi bala dia li Allah ke tanya hana gebi kesabaran. Kan musibah paling raya azab man. Le gebi bala hana gebi kesabaran lo. Dunia dan akhiratan. Dia cina rasin. Tapi mioleh gebi bala gebi ujian yang luar biasa, gebi kesabaran lam ni Allah yang kelutfu. Kalam hikam ngepegah baikna sagai-sagai tak sangka le katanya lutfu Allah ke hambanya hilang manakala Allah gebi ujian dan bala kepada tanya hamba. Saat Allah gebi bala dan ujian, lutfu Allah tidak pernah hilang. Tetap Allah mentang lembut kepada hamba, mentang gebi kesanggupan untuk taat, untuk bersabar, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ini disebut li musannif li Imam Nawawi, Allah Maha memberi nikmat dengan nikmat lutfi, iaitu gebi kesanggupan di atas taat, wal irsyad dan nikmat irsyad, iaitu hidayah laha baginya taat. Yang nikmat yang paling raya kan harta, nikmat yang paling raya, nikmat yang paling raya oleh nikmat iman dan Islam, nikmat gebi kesanggupan menjalankan taat dan gebi hidayah atau irsyad untuk melaksanakan taat. Pada depunya raya cara tak pandang mana cara kalian ni Allah na yang beri nikmat secara bebas, mana bebas tidak mau tahu apakah dia seorang taat, seorang mukmin, ataupun kafir sekalipun. Nah kan? Dah yang Allah beri nikmat secara bebas, lagi nikmat harta, nikmat sehat, harta sehat yang Allah beri secara bebas. Malah yang tidak beriman lebih banyak harta, lebih sehat tubuhnya, lebih kekar-kekar. Nah nikmat yang diberi Allah kepada orang pilihan, nah nikmat iman. Berapa banyak orang hidup di dunia tidak semua beriman. Nah nikmat yang diberi Allah lutfu, kesanggupan untuk menjalankan taat, hana mendum diberi Allah. Nah nikmat hidayah, terpetunjuk untuk menjalankan taat, hana mendum diberi Allah hanya kepada mahbub, orang yang Allah cintai. Di nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mahbub dan ghairul mahbub, nah nikmat yang diberi Allah kepada mahbub saja. Manakah yang lebih besar nikmat Allah? Apakah yang diberikan secara bebas atau yang diberikan kepada orang-orang pilihan? Nanti jawabannya hanya yang diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Itu nikmat yang paling agung, bukan nikmat yang Allah berikan secara bebas. Yang Allah berikan secara bebas atau yang hana bernilai, hana yum. Mesti dayo na urang kilang padi nah, urang kilang padi kena abai break kan, abai break likut kilang. Yang nayum abai break hana, barang kata je truk cak je. Makin ramai orang yakut, makin senang orang papa break. Ana payah ke pegat lokasi yang kedua untuk tumpuk abai break karena saya cak.
Ci acak beru bosak ke pelik pan. Pelik. Ke pelik lepa pabrik debik beru bosak. Pelik ni. Mio je hana yang kemenangan barangnya, harta, kesehatan, nikmat-nikmat dunianya ke ibarat sesuatu yang hana bernilai, maka ya Allah gebi secara serampangan. Malah dalam tabuh hadis sekali Nabi tandai ji dunianya na bernilai ubi sayup nyamuk mentang di si Allah, orang kafir sabuh tegui hai rumput rasa yang nak nilai si Allah. Tapi karena hana nilai, maka ji nikmat-nikmat harta lewaknya yang dapati tu, lewaknya yang rasakan. Karena yang makna Allah memberi nikmat dengan nikmat lutfi dan irsyad. Al-hadi ila sabili rasyad, kemudian Allah memberi hidayah kepada jalan petunjuk, artinya ad-dal yang menunjukkan di hati jalannya rasyad. Wa huwa ziddul ghay, dan dianya rasyad itu kebalikan daripada kesesatan. Allah ge petunjuk tanya, ge putruk tanya kepada jalan-jalan untuk menuju kepada kebenaran, jalan terpetunjuk. Al-muwaffiq, lagi Allah yang memberi taufik li tafaqquh fid din, untuk memahami dalam bidang agama. Apa makna muwaffiq? Al-muqdir, Allah yang memberi ikdar. Muqdir ni ikdar, gebi kesanggupan. Gebi kesanggupan li Allah untuk tafahum fi syariat, untuk memahami syariat. Man latafa bihi, akan orang-orang yang gebi kelembutan li Allah dengannya orang. Artinya orang-orang yang iradah li Allah dengannya orang akan kebaikan. Ini dapat kita pahami, untuk memahami agama sekalipun bukan sembarangan orang, hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapat taufik dari Allah untuk memahami syariat yang menjadi pilihan Allah. Itulah orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah kepada orang tersebut. Dalam kitab Bajuri nak kita mahlam pemahaman menurut yang dimaksud oleh Allah. Sebab di luar sana banyak orang memahami agama tapi bukan seperti yang dimaksud oleh Allah. Ya kan? Ketika Allah melalui Rasulnya banyak mengajak orang untuk beriman, orang kafir dimasukkan Islam, banyak orang yang pahami agama sekarang malah mengeluarkan orang Muslim dari Islam, mengeluarkan orang mukmin dari iman dengan jalan membid'ahkan dan mensyirik, mengkafir-kafirkan. Itu pemahaman agama yang bukan seperti yang dimaksud oleh Allah. Jadi tanya yang ka gintat udayah le urang isi nya sebenarnya menjadi hamba-hamba pilihan. Tanya harus bersyukur kepada orang tua, karena orang tua telah membantu kita untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Maka lu hendak setuju miona para santri yang pegah dayahnya tempat penjara. Penjara itu identik dengan orang-orang kotor. Penjara identik dengan orang-orang yang jahat. Bukan orang pilihan. Penjara kan orang pilihan. Walau ada kalimat suci, penjara suci. Masa orang pilihan diletakkan di penjara, walau penjara yang suci, suci-sucinya penjara lagi dia. Mesti nak orang kun ke? Ulama yang indah. Ada indah tak kan? Ulama ke? Ulama. WC yang indah. Ada indah tak WC sih? Yang menejak rumah long malam lang WC yang indah. Nak merasa senang hati dia. Aneh senang ada kata-kata indah ukuran. Itamah banget lah, indah banget. Long ron lang WC yang indah banget. Ana senang di situ. Maka baiklah tanya daya pukun tempatnya penjara, walau nak kalimat suci ana cocok. Nya tempat geditip manusia-manusia pilihan Allah kan penjara. Ini baiklah kata-kata penjara ni.